ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Azza Jalla mempertemukan kita kembali sore hari ini. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan pada bab hukukil muslim wal rahim wal jiwari wal mamluk wa nahwi dzalik. Hak-hak seorang muslim, sanak kerabat, tetangga, budak dan sejenisnya. Setelah pembahasan ziyadatu tauqiri dzawil hayat, sudah kita baca, termasuk hak seorang muslim adalah kita lebih menghormati orang-orang yang punya sesuatu yang khusus. Dzawil hayat, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya posisi-posisi penting dan sejenisnya, lebih dihormati. Kemudian Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan wa minha ayyattaqiya mawadi'at tuham siyanatan liqulubin nasi an su'iz dhanni bihi wa alsinatihim min ghibatihi. Termasuk perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim demi menunaikan hak muslim yang lainnya atas dirinya adalah hendaknya dia menghindarkan diri mawadhi'at tuham, dari tempat-tempat yang menimbulkan tuduhan, yang menyebabkan tuduhan, tempat-tempat yang meragukan, tempat-tempat yang jelek. Siyanatan liqulubin nas, demi untuk menjaga hati manusia supaya mereka tidak su'udzon terhadapnya. Wa alsinatihim, juga demi menjaga lisan mereka min ghibatihi, dari mengghibahi dirinya. Hendaknya seorang muslim menghindarkan diri dari berbagai macam permasalahan atau tempat-tempat yang akan menyebabkan orang lain memiliki tanda tanya, penasaran kenapa dia kok ke tempat itu, sehingga mungkin hati mereka akan terbawa oleh syaitan untuk memiliki su'udzon terhadapnya. Lisan mereka mungkin juga akan terbawa untuk menggunjingnya, mengghibahinya. Jangan seperti itu. Jaga hati orang lain, jaga lisan orang lain dengan kita senantiasa berbuat yang baik, jauhi tempat-tempat yang meragukan. Wa minha yashfa'a likulli man lahu hajatun minal muslimin ila man lahu indahu manzilah wa yas'a fi qada'i hawaijihim. Hendaknya seorang muslim berusaha untuk yasfa', memberikan syafaat, memberikan pertolongan dalam bentuk jasa. Likulli man lahu hajatun minal muslimin, kepada setiap orang yang memiliki hajat dari kaum muslimin, ila man lahu indahu manzilah, kepada orang yang dia memiliki kedudukan, dia ini dihormati oleh orang yang akan memberikan pertolongan ini. Wa yas'a fi qada'i hawajihim, dan berusaha untuk membantu mewujudkan hajat-hajat mereka.
Nah, ini juga demikian, demi terwujudnya ukhuwah yang baik, persaudaraan yang baik. Nah, sehingga seorang muslim yang memiliki kedudukan dihormati ya karena satu dan lain hal oleh seseorang, kemudian ada orang lain yang punya hajat terhadap orang itu. Misalnya ada orang ya teman yang membutuhkan pinjaman uang. Kemudian ada ya orang yang sebenarnya orang kaya tapi teman ini malu atau ragu atau pesimis untuk datang kepadanya untuk minjem uang, sehingga dia datang gampangnya ya minta tolong kepada ustadz misalnya, butuhnya begini ya, maka ustadz ini semestinya membantu orang yang butuh tersebut untuk ya bicara kepada orang yang punya uang supaya meminjami saudara yang membutuhkan. Ini salah satu bentuk syafaat yang dikatakan Nabi SAW, isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma sya'a. Berikanlah syafaat, berikanlah bantuan. Kalian akan mendapatkan pahala dan Allah akan memutuskan lewat lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Syafaat ini mendatangkan pahala. Bentuknya ya pertolongan. Baik. Atau yang lain juga tidak mesti ustaz, mungkin ya ada orang-orang yang punya kedudukan pada sebagian orang, kenalan dan sebagainya. Sehingga ketika dia bicara, ketika dia mengatakan tolong pinjami ini, apakah kendaraan atau yang lainnya, didengar ya oleh orang yang dipandang tadi, kemudian sehingga bisa memberikan pertolongan kepada siapa yang membutuhkan dari kaum muslimin. Ini adalah suatu kebaikan, bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, masing-masing akan mendapatkan pahalanya. Baik. Wa minha ayyabda bisalami. Kullu muslimin qabla an yukallimahu. Hendaknya seorang mengawali dengan salam kepada setiap muslim qabla an yukallimahu, sebelum dia berbicara dengannya. Sebagaimana dikatakan assalamu qabla al-kalam. Salam dulu sebelum ucapan, sebelum berbicara. Tapi itu bukan hadis ya. Bukan ayat, bukan hadis. Assalamu qabla al-kalam, perkataan biasa. Mengawali dengan salam sebelum berbicara kepada seorang muslim, diawali dengan assalam. Apalagi ketika bertemu juga demikian, salam. Wa min as-sunnati al-musafahah, dan termasuk sunnah adalah berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Faqad ruwiya an Anas radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimain iltaqaya, tidaklah ada dua orang Islam yang bertemu, fa'akhadha ahaduma biyadi sahibihi, maka salah satunya memegang tangan temannya, illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yahdura du'aahuma, kecuali akan menjadi kewajiban bagi Allah untuk menghadiri doa mereka berdua, mendengarkan doa mereka berdua. Wa alla yufarriqa baina aydihima hatta yaghfira lahuma, dan untuk tidak memisahkan kedua tangan mereka sehingga Allah mengampuni bagi mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala
dan juga Al-Bazzar, Abu Ya'la dan lainnya. Rawinya adalah orang-orang yang kuat. Sehingga tidak diragukan derajat tentang hadis ini. Minimalnya hasan. Jadi pada hadis ini Anas radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang yang bertemu dan berjabat tangan. Keutamanya dua, doa mereka akan didengar, dihadiri, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua. Sebelum mereka melepas jabat tangan itu. Baik, bagi hadis akhar dalam hadis yang lain, idza safaha al-mu'minul mu'mina nazalat 'alaihi ma mi'atu rahmah 99 li abashihima wa ahsaniha khuluqan. Dalam hadis yang lain dikatakan apabila seorang mukmin berjabat tangan dengan mukmin yang lain, maka turunlah kepada mereka berdua 100 rahmat, 99-nya bagi orang yang paling abas, yakni lebih ceria, lebih segar senyumnya, wa ahsaniha khuluqan, dan yang lebih baik akhlaknya. Tapi hadis ini ada rawinya yang majhul, ada kelemahannya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Al-Maqdisi rahimahullahu taala, "Wala ba'sa bi taqbili yadil mu'azzami fid dini tabarrukan bihi." Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan tidak mengapa mencium tangan orang yang diagungkan dalam agama karena mencari barokah darinya. Ini adalah satu kekeliruan dari al-muallif rahimahullahu taala, dan ini adalah sebab ghulu pada orang-orang saleh. Sebagaimana Syekh Albani dalam beberapa tempat dalam silsilah hadis sahih memperingatkan dari hal ini. Cium tangan kepada orang tua. Adapun kepada orang saleh, apalagi kepada orang yang hanya terkesan diagungkan, makin akan menjadi fitnah. Baik, maka kita tidak terima kalimat ini dari Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan artinya ini tentunya tidak menurunkan martabat beliau al-muallif rahimahullahu taala, karena sebagaimana dalam bahasa dikatakan likulli jawadin kabwa, setiap kuda yang cepat larinya itu ada saat-saat tergelincir, terperosok, kesandung dan sebagainya. Biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik. Wala ba'sa bil mu'anaqah. Dan juga tidak mengapa untuk dilaksanakan al-mu'anaqah, yakni berpelukan, mempertemukan leher dengan leher. Tentunya antara laki dengan laki, apabila juga habis dari safar atau lama tidak bertemu. Mu'anaqah, berpelukan, mempertemukan unuk dengan unuk, itulah mu'anaqah. Wa amma al-akhdhu bir-rikabi li tawqir al-ulama'i faqad fa'ala dhalika Ibnu Abbas bi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Adapun al-akhdhu mengambil ar-rikab, mengambil kendaraan tunggangan, ini menuntun kendaraan tunggangan, li tawqiril ulama, untuk menghormati ulama, maka itu telah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Artinya boleh ketika ulama datang naik kendaraan wujudnya binatang misalnya, kalau zaman dahulu kuda atau yang lainnya, begitu datang dituntun
dipegang, ya, kendalinya dituntut, kemudian ditambatkan. Ini termasuk perbuatan yang baik, menghormati ulama. Nah, kalau sekarang motor misalnya, ya, syekhnya naik motor misalnya, ketika datang, ya, dipegang, diparkirkan, tidak usah dia sendiri cari tempat parkir misalnya. Itu adalah termasuk yang baik. Nah, wal qiyamu atau wal qiyami wal abasa bil qiyam la abil wal qiyam ala sabilil ikram li ahli al fadli hasanun. Berdiri untuk memuliakan orang yang memiliki keutamaan ini adalah satu hal yang baik. Tapi ini perlu dirincikan. Kalau berdiri ketika mereka para ahlul fadl, para syekh, para ustadz masuk ke majlis, ini dilarang. Ya. Nah, man habba yatamatsala an-nasa lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang senang dihormati oleh manusia dengan berdiri, maka hendaknya mengambil tempat duduknya di neraka. Ancamannya keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia bertamu, dan ini untuk semua tamu, nah, ada tamu, kita sedang duduk kemudian kita berdiri mempersilahkan, ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Nah, ini yang berdiri yang diperbolehkan. Baik. Wa ammal inhina'u famanhiyun anhu. Adapun al-inhina. Inhina ini menundukkan punggung, ya. Ini menunjukkan penghormatan seperti ruku. Ya. Nah, seperti misalnya orang-orang mana Jepang atau orang Cina kalau ya datang atau pamitan saja demikian masing-masing tunduk. Ya, mungkin sampai kabruan kepalanya. Tidak, karena ruku itu termasuk ibadah. Ya. Famanhiyun anhu ini dilarang. Baik, selanjutnya. Wa minha yasuna irda akhil muslimi wa nafsahu wa malahu an dhulmil ghairi wa yunadila dunahu wa yansurahu. Hendaknya seorang muslim menjaga kehormatan saudaranya muslim, juga jiwa dan hartanya dari kezaliman orang lain. Wa yunadil dunahu wa yansurahu. Wa yunadil, yani membela, yudafi, wa yansurahu, dan menolongnya. Ini juga termasuk hukukul muslim, hak seorang muslim yang pantas untuk didapatkan dari yang lainnya. Dan masing-masing menjaga hal ini, maka ya masing-masing akan menjaga kehormatan saudaranya, menjaga hartanya, menjaga jiwanya, apalagi saat mau dizalimi oleh orang lain. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Nah, baik. Wa minha annahu idza btuliya bi dhi syarrin fayambaghi an yujamilahu wa yattaqiyah. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan di antara hak seorang muslim adalah apabila dia ubtuliya, diuji oleh Allah Azza wa Jalla bizi syarrin, dekat dengan orang yang jelek. Ya. Apabila Allah menguji seseorang muslim dengan orang yang zi syarrin, memiliki kejelekan, memiliki unsur kejahatan, fayambaghi an yujamilahu wa yattaqiya, maka dia harus bisa yujamil, dari kata jamil indah, harus bisa bersikap yang baik, wa yattaqiya, dan menghindarkan diri dari kejelekannya. Karena adanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena adanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi ketika seorang mendapatkan tetangga yang jelek,
Nah, atau dekat dengan orang yang jelek, apakah dalam safar atau yang lainnya. Maka dalam keadaan seperti itu, kalau memang ya dia adalah muslim, maka kita harus pandai-pandai bersikap, tentunya dengan tidak mengorbankan agama. Inilah yang sudah disebut berkali dengan istilah mudarah. Ya, mudarah. Nah, ini berbasa-basi. Nah, seolah-olah sepakat ya mendiamkan apa yang dia lakukan atau menuruti apa yang dia minta dan sebagainya, tapi dengan ya dipikirkan. Demikianlah memang seorang muslim dianjurkan untuk memiliki wa'i, pemahaman dan cerdas pemikiran. Nah, maka dikatakan la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan disengat dari satu lubang dua kali. Kalau sudah pernah disengat dari satu lubang oleh kalajengking, ya dia tidak masukkan tangannya lagi ke lubang itu. Nah, kalau sudah pernah disengat, ya dia akan jauhi. Nah, maka dia bagaimana mesti bersikap? Ya, supaya tetap bisa menjaga diri dan juga menjaga orang tersebut. Nah, karena mungkin kalau ya tidak dilakukan mujamalah seperti itu, tidak dilakukan permainan yang cantik, ya maka akan membawa akibat yang jelek. Ya, akan membawa akibat yang jelek dalam berbagai hal, apakah dalam bahkan mungkin agama, dalam masalah dunia dan lainnya, sehingga perlu bersikap yang pandai menghadapi orang yang seperti itu. Wa qala Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin al-Hanafiyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'rufi man la yajidu min mu'asharatihi buddan hatta yaj'al Allah azza wa jalla lahu faraja." Nah, Muhammad bin al-Hanafiyah radhiyallahu taala anhu, sebenarnya dia Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, tapi terbiasa dan disebut dengan demikian, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Nah, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, laisa bihakim, tidaklah termasuk orang yang bijaksana, man lam yu'ashir bil ma'ruf, orang yang tidak bergaul dengan baik, man la yajidu, kepada orang yang la yajidu min mu'asyaratihi buddan, kepada orang yang dia tidak dapatkan jalan lain kecuali harus bergaul dengannya. Hatta yaj'alallahu lahu azza wa jalla faraja, sampai Allah azza wa jalla memberikan jalan keluar kepadanya. Nah, ya, demikian. Kalau memang zisarrin tadi, orang yang jelek tadi, tidak ada hubungan dengan kita dalam apa saja, apakah dalam urusan-urusan dunia, ya, maka tentu menjauh darinya itu adalah satu hal yang mudah atau satu hal yang harus cepat untuk dilakukan. Tapi, kalau kita tidak bisa lepas darinya, tidak bisa menjauh darinya, karena masih ada kaitan dari berbagai macam mungkin hubungan kerabatan atau bahkan mungkin satu rumah, satu kantor misalnya, atau bahkan dia itu majikan. Nah, maka harus pandai-pandai bersikap. Ya, harus pandai-pandai bersikap dengannya. Itulah orang yang hakim, orang yang bijak. Kalau dia terpepet harus bergaul dengan orang yang seperti itu, maka dia harus pandai-pandai bersikap bermain cantik dengannya. Nah, sambil terus berdoa, semoga Allah azza wa jalla memberikan jalan keluar. Ini, ya.
Selanjutnya dikatakan ayyajtaniba mukhalatatal aghniya'i wa yakhtarita bil masakin wa yuhsina ilal aitam. Ya, hendaknya menjauhi pergaulan dengan orang-orang kaya. Wa yakhtalita bil masakin, banyak bergaul dengan orang-orang miskin. Wa yuhsina ilal aitam, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nah, tentunya ini ya bil aghlab, yakni dengan kebiasaan yang dominan. Biasanya kalau berkumpul dengan orang kaya yang dibicarakan hanya duit, uang, mobil, ya, sawah, rumah dan macam-macam. Kadang-kadang kita cuma melongo, randui. Nah, sehingga kemudian setelah itu sampai di rumah marah karena istrinya bukan anak orang kaya. Nah, atau kalau yang itu dilakukan oleh seorang wanita sampai di rumah marah kepada suaminya, ya, karena suaminya rasa nukok ke gelang galung, macam-macam. Itulah ya efek jelek daripada bergaul dengan al-aghniya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ghaninya orang aghniyanya orang yang saleh, enggak masalah. Nah, wa yakhtalita bil masakin, hendaknya dia banyak bercampur bergaul dengan orang-orang miskin, sehingga dia lebih bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap keadaan yang dia dapatkan. Nah, mendengar keluhan-keluhan mereka, kemudian bisa membantu. Nah, tidak kemudian berkumpul dengan orang-orang miskin untuk ya bersuudzon dengan orang-orang kaya dan sebagainya. Tentunya kalau seperti itu salah juga. Nah, orang miskin tapi ya lisannya main tuduh, walah kai sugih baru pesugihan macam-macam. Suudzon terus. Ya. Miskin tapi dia tidak bersabar, banyak keluh kesah juga. Tentunya hal seperti itu adalah hal yang jelek. Baik. Wa yahsinu ilal aitam, banyak berbuat baik kepada anak-anak yatim. Memang demikian, ya. Ana wa kafilul yatimi hakadha. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini, yakni mengisarkan dengan jari telunjuk dan jari tengah berdempetan, berdekatan. Nah, nanti orang yang mengurusi anak yatim berbuat baik kepada mereka, ini akan dekat kedudukannya dengan Nabi SAW di hari kiamat. Maka berbuat baik kepada anak yatim ini satu amalan yang utama, amalan yang banyak pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa minha iyadatu mardahum. Nah, termasuk hukukul muslim, hak muslim adalah menjenguk orang-orang yang sakit. Iyadatu mardahum, menjenguk orang-orang yang sakit. Qala wa min adabil aidi an yad'a yadahu 'ala al-marid wa yas'aluhu kayfa huwa wa yukhaffifa al-julusa wa yudhhira ar-riqqata wa yad'u lahu bil 'afiyah wa yaghuddu al-basara 'an 'awratil makan. Termasuk adab yang mesti diperhatikan bagi al-'aid, orang yang menjenguk. Ya, ada bagi orang yang menjenguk adalah ayyadha yadahu 'alal marid. Hendaknya dia meletakkan tangannya pada orang yang sakit untuk mendoakan. Ya. Wa yasalu kaifa huwa, dan bertanya bagaimana keadaannya. Nah, semoga lebih baik bertanya tentang keadaannya. Wa yukhaffif al-julus, dan hendaknya dia meringankan duduk, yakni menjenguk itu jangan lama-lama sebagaimana telah mungkin disebut sebelumnya, kecuali kalau yang sakit senang dengan kedatangan dia. Nah, ya, wa yudhira ar-riqqah, hendaknya dia menampakkan kelembutan. Artinya keibahan dia juga prihatin dengan sakitnya. Nah, jangan menjenguk orang sakit malah cekakaan. Tersinggung nanti orang sakit. Ya. Nah. Ya.
Wa yad'u lahu bil afiyah, mendoakan kesehatan untuknya, untuk orang yang sakit itu. Ya, wa yaghuddul basara an auratil makan, dan hendaknya dia menundukkan pandangan dari aurat-aurat yang ada di tempat itu. Apakah aurat orang yang sakit atau aurat keluarganya. Ya. Sehingga dengan demikian tidak akan mengganggu, dia juga tidak akan terganggu. Wa yustahabbu lil marid an yaf'ala ma akhrajahu Muslimun fi afradihi min hadithi Utsman bin Abil 'As radhiyallahu anhu. Dan dianjurkan bagi orang yang sakit untuk melakukan sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi afradi, yakni pada riwayat yang beliau riwayatkan sendiri, tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, dari hadis Utsman bin Abil 'As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Utsman bin Abil 'As radhiyallahu anhu mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit wajah, yajidu, yang ia rasakan di badannya semenjak dia masuk Islam. Nah, ya, mengeluh pada dasarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mengeluh untuk memberitahukan, maksudnya untuk memberitahukan supaya mendapatkan solusi, jalan keluar. Nah, ini adalah satu hal yang tidak terlarang. Nah, ya, kalau mengeluh bentuknya memasrahkan, nah ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kepada orang-orang yang tidak pantas dikeluhi. Nah, hanya agar menambah beban. Ya, kalau orang ini, sahabat ini mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, tentunya sahabat mengharapkan doa, kemudian solusi dari Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, da' yadaka 'alal ladzi ta'lamu min jasadika. Rasulullah SAW mengatakan, letakkanlah tanganmu pada tempat yang kamu merasa sakit, alladzi ta'lam, yang kamu rasakan sakit di situ dari badanmu. Wa qul, dan katakanlah, Bismillahi salatan, Bismillah 3 kali. Wa qul 7 marrat, dan katakan 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Katakan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, sampai 7 kali. Nah, berlindung ya dengan izzatullah, berlindung dengan kewibawaan Allah Azza wa Jalla, berlindung dengan qudratullah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari jeleknya apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Nah, minta berlindung dari rasa ini, termasuk ruqyah, termasuk ya bacaan-bacaan untuk kesembuhan dari orang yang sakit sendiri, ya, dia meruqyah dirinya sendiri dengan membaca ini bismillah, bismillah, bismillah. Nah, kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, kalimat itu diulangi 7 kali. Nah, baik, wa jumlatu adabil marid. Nah, dan termasuk ya beberapa adab bagi orang yang sakit adalah husnus sabri, bersabar dengan baik. Ya, husnus sabri, yakni bersabar dengan baik.
sangat bersabar, terus bersabar, terus bersabar. Isbiru wa sabiru, bersabarlah dan lebih sabarlah. Nah, yang utama tentunya dari dalam hati, sabar itu menahan hati dari keluh kesah anggota badan, ya, ditahan juga, tangan tidak usah gebrak-gebrak, kaki tidak usah menghentakkan ke tanah dan sebagainya, jejak-jejak, itu namanya tidak sabar. Aku sabar kok tapi brak-brok. Ya enggak. Ya. Nah, ditahan hati, anggota badan, lisan ditahan. Itulah kesabaran. Wa qillatu syakwa wa tabajjur, menyedikitkan keluhan dan ketidaksabaran atau tabajjur. Nah, diusahakan untuk ya sedikit syakwa, mengeluh. Kecuali tadi kalau mengeluh untuk meminta solusi, bertanya dan sebagainya. Wal faza'u ila du'a, dan lari menuju doa. Ya, artinya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau ya doanya didengarkan pada saat sakit, hendaknya banyak berdoa pada saat sehat. Ya kan? Ta'arraf ila Allah fil rakha, ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat senang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat susah. Saat sehat, saat senang, banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak bertasbih, banyak beristighfar. Nah, itu akan menjadi sebab ya dikabulkannya doa-doa kita ketika kita sakit atau tertimpa musibah dan kesempitan-kesempitan yang lain. Wa tawakkul 'ala Allah, wa tawakkul 'ala Allah, dan banyak yaitu menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, serahkan urusan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Wa mina ayyashai'a janaizahum wa yazura quburahum. Termasuk hak-hak kaum muslimin adalah mengantar jenazah mereka. Mengantar jenazah mereka. Wa yazuru quburahum, dan menziarahi, mengunjungi kuburan mereka. Meskipun tidak kenal ini ya. Selama dia muslim, nah, dianjurkan kita untuk ketika dia mati mau dikuburkan, kita mengantarnya ke kuburan. Ya. Karena mengantar ke kuburan ini pahalanya 1 qirat. Ya. 1 qirat seperti gunung Uhud. Besar sekali pahalanya. Orang datang sampai disolatkan, ya, mendatangi jenazah sampai solat, pahalanya 1 qirat. Kalau dia sampai menguburkan, maka 2 qirat. Ya. Tidak hanya ketika kenal, ya, tidak hanya ketika dia anggota kelompoknya, misalnya, tidak begitu. Islam mengajarkan kepada semua. Selama dia muslim, ya, antarkan jenazahnya. Inilah ya kasih sayang Ahlussunnah wal Jamaah kepada seluruh kaum muslimin. Meskipun Ahlussunnah wal Jamaah dituduh bermacam-macam oleh orang-orang di luar sana. Ya. Wa yazuru quburahum, wa yazuru quburahum, menziarahi, mendatangi kuburan mereka untuk mendoakan mereka. Ya, makanya kuburan kaum muslimin itu tidak dijadikan satu dengan kuburan orang-orang kafir. Ini semestinya tidak dibenarkan, tidak boleh semestinya dicampur. Ya, kuburan mereka itu harus dibedakan. Nah, tapi kalaupun ada ya kuburan yang sudah demikian, maka kita mendoakan hanya bagi kaum muslimin. Kalau bagi orang kafir malah laknat disampaikan kepada mereka. Nah, wal maqsudu min at-tashyi' qada'u haqqil muslimina wal i'tibar.
Dan tujuan daripada mengantar jenazah ke kuburan adalah untuk menunaikan, melaksanakan hak kaum muslimin darinya. Nah, dalam hadis dikatakan wa idza mata fatba'hu, kan, apabila dia mati maka ikutilah, bukan ikut mati tapi ikuti jenazahnya ke kuburan. Nah, ini ya, menunaikan hak dia. Wal i'tibar, di samping itu juga ada al-i'tibar, mengambil pelajaran. Nah, bahwa kita pun juga akan seperti itu, kita pun juga akan mati. Salah satunya demikian. Nah, qala Al-A'mash rahimahullahu ta'ala mengatakan, kunna nahburul janaiz fala nadri man na'zi li huznil qaumi kullihim. Dulu kami menghadiri jenazah kaum muslimin. Kenal atau tidak kenal? Ya. Fala nadri man na'zi, maka kami tidak tahu siapa yang kita bertakziah kepadanya. Nah, ini keluarganya yang mana kita tidak tahu karena juga enggak kenal. Di samping itu juga lihuznil qaumi kullihim, karena seluruh yang hadir sedih. Seolah-olah mereka semua keluarganya. Inilah salah satu i'tibar yang diambil dari kejadian kematian seorang muslim. Wal maqsud min ziyaratil qubur ad-du'a wal i'tibar wa tarqiqul qalbi. Sedangkan maksud daripada ziarah kubur adalah berdoa. Ini mendoakan mayit, mendoakan ahlul kubur, bukan berdoa untuk diri sendiri secara mandiri, ya. Dia ke kuburan berdoa untuk supaya naik pangkat, enggak. Tapi berdoa, mendoakan, intinya mendoakan si mayit. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburannya. Nah, menerangi kuburannya dan sebagainya. Ya, doa untuk orang yang sudah meninggal. Meskipun, ketika kita berdoa seperti itu diaminkan oleh malaikat. Walitibar, mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran juga. Meskipun dulu orang itu banyak temannya, tapi kalau sudah mati tidak ada lagi ditemani. Bahkan ya istrinya pun ya yang dulu bilangnya sehidup semati, mungkin kalau kamu mati dia kawin lagi, tidak begitu. Ya, salah satunya demikian. Maka masing-masing harus peduli dengan dirinya sendiri, masing-masing harus mengutamakan amalan yang akan dia bawa ke dalam kuburan. Wa tarqiq al-qalbi, dan untuk melembutkan hati. Nah, dengan ya apa yang kita hadapi dari sehari-hari di dunia, mungkin banyak percekcokan, banyak ini dan itu, hati kita mungkin menjadi kaku. Nah, maka lembutkan hati kita dengan ziarah kubur. Baik, wa min adab tasyiyul janaiz, termasuk adab mengantarkan jenazah al-masyu, berjalan kaki. Nah, meskipun ya boleh. Untuk apa? Berkendaraan. Ya. Tapi al-masyu tentunya lebih afdal karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin berat, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Waluzumul khusyu' juga, untuk senantiasa menjaga kekhusyuan. Wa tarkul hadis, dan tidak banyak bicara. Wa mulahadhatil mayyit, dan memperhatikan si mayyit. Wa tafakkur fil maut, dan memikirkan dalam kematian, masalah kematian. Wal istidad lahu, dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Yani, karena tidak menutup kemungkinan orang mengantar jenazah dan kemudian dia ikut juga mati. Kan? Ya, setiap saat ya seorang muslim waspada. Jadi mungkin ini yang bisa kita baca pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.